Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Puji dan syukur mari terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita, umat manusia, umat Islam, bangsa Indonesia dengan berbagai kenikmatan. Bahkan dalam keadaan-keadaan yang sulit sekalipun. Seperti sekarang ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyadari pula bahwa wabah yang sekarang terjadi ini pun adalah bagian dari kehendak takdir Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari apakah penyebabnya itu ulah manusia, makhluk yang lain dan sebagainya, itu persoalan lain, tetapi sesuatu yang terjadi di alam raya pasti terjadi berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari kehendak itu. Nah, karena itu ketika kita menyadari hal itu, maka kemungkinan yang lahir dari diri kita adalah sikap sabar. Mau apa lagi kalau Allah sudah menentukan itu, kalau Allah sudah berkehendak demikian, tidak ada pilihan lain kecuali bersabar. Nah, bersabar ini pula yang pernah dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau jatuh sakit cukup parah, dalam kisah-kisah Nabi disebutkan demikian, cukup parah sakit beliau, sehingga istri beliau sempat merasa perlulah Nabi Ayub ini memohon kepada Tuhan, kepada Allah untuk segera disembuhkan. Sang istri pernah berkata, "Wahai Ayub suamiku, berdoalah kepada Tuhanmu, mintalah kesembuhan. Kan engkau ini nabi, tentu permohonanmu akan dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah." Itu yang diungkapkan oleh sang istri kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi beliau menjawab apa? "Aku malu," katanya. "Aku baru saja sakit sebentar seperti sekarang ini, aku sudah minta sembuh. Padahal masa sehatku sebelum ini itu jauh lebih lama, lebih panjang, dan aku sudah nikmati yang sakit, yang sehat itu. Kenapa baru sakit sebentar ini saja aku sudah minta untuk disembuhkan?" Nah, ini kan salah satu sikap bahwa memang Nabi Ayub mencontohkan bahwa musibah yang berat yang diberikan oleh Allah itu memang terkadang tidak ada jalan lain bagi kita menyikapinya itu kecuali sabar. Nah, sekarang juga kita mau apa? Sudah dianjurkan untuk berada di rumah saja, kita lakukan. Tetapi belum selesai, masih terus. Nah, karena itu memang sikap yang harus kita lakukan adalah sabar. Nah, ini buah sabar ini tadi lahir dari keyakinan diri kita bahwa semua yang terjadi ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan lagi, umpamanya kita semua tentu pernah melihat orang sakit, atau diri kita sendiri bahkan pernah mengalami sakit, entah itu sakit yang biasa-biasa atau yang mungkin juga parah. Tapi kenyataannya setelah kita berupaya, berdoa, toh kita sembuh, sehat walafiat lagi. Dan kalau kita bandingkan masa sembuh kita itu, masa sehat kita itu dengan masa sakit yang pernah kita alami, itu umumnya kita akan melihat bahwa masa sehat jauh lebih lama, lebih panjang daripada masa sakit. Nah, karena itu ketika kita melihat wabah yang sekarang terjadi ini, corona ini, kita pun tampaknya rasanya patut kita menerapkan sikap sabar yang dicontohkan oleh Nabi Ayub ini. Bahwa corona yang menimpa kita, yang menyulitkan lah, yang membuat gerak ekonomi menjadi terhenti dan seterusnya, ini tidak akan lama. Dan sekarang memang baru sebentar jika dibandingkan dengan apa yang sudah kita alami sebelumnya, yang kenikmatan-kenikmatan lain.
Sekarang kita sumpah sudah harus berada di rumah, ada yang merasa bete, ada yang merasa tidak nyaman dan seterusnya. Coba bandingkan, udah berapa lama keadaan kita yang tidak begini. Kita bisa berjalan-jalan, bisa traveling, bisa kongko-kongko di kafe, di sana, di berbagai tempat. Itu terlalu sering dan terlalu lama kita menikmati nikmat Tuhan itu. Nah, makanya Tuhan menurunkan ini untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an tentang musibah atau sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan bencana, itu akan kita dapati, akan kita mengerti bahwa di balik musibah atau keadaan-keadaan sulit itu pasti akan ada hikmah yang baik. Nah, hikmah itu bisa diketahui cepat, bisa juga lambat. Yang ini corona mungkin hikmah besarnya belum bisa kita ketahui sekarang. Karena virusnya saja masih, wabahnya masih sedang terjadi, sedang berlangsung. Tetapi paling tidak dengan kebijakan pemerintah, otoritas agama, tiga pembesar agama di dunia ini, agama Islam, Kristen, dan Yahudi, semuanya sudah menyerukan umatnya masing-masing untuk di rumah saja. Artinya ada kesadaran spiritual bersama dari seluruh umat beragama. Nah, dengan anjuran yang semacam itu, kemudian kita berada di rumah saja, jarang keluar. Di samping mungkin ada yang merasa bosan, bete, dan seterusnya. Ada juga hikmah yang bisa kita petik dari situ. Kita umpamanya bisa lebih akrab dengan anak-anak kita, lebih banyak waktu yang kita curahkan untuk memperhatikan keluarga kita. Bayangkan kalau sebelumnya kita untuk bekerja umpamanya membuang waktu 1 jam perjalanan pergi dan 1 jam perjalanan pulang. Sekarang waktu yang terbuang itu tidak ada. Tidak ada karena kita di rumah, bekerja di rumah, tidak ada waktu yang harus kita buang percuma. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada keluarga kita. Anak-anak yang selama ini mungkin di luar perhatian kita, sholatnya bagaimana, sholat berjamaahnya bagaimana, karena jarang kita bertemu dengan mereka karena kesibukan. Nah, saat ini adalah saat yang tepat untuk kita bersama-sama mereka, keluarga kita yang tercinta itu, membangun keakraban. Di samping makan bersama, dulu kita sering melakukan makan bersama di luar barangkali. Sekarang makan bersama di dalam, di rumah, kemudian sholat berjamaah, ngaji lagi bareng. Mungkin ada di antara anggota keluarga yang ngajinya masih belum beres, yang sudah beres bisa membantu dan seterusnya. Itu adalah salah satu hikmah yang bisa kita petik jangka pendek dari terjadinya wabah corona ini. Kita bisa menemani belajar anak-anak kita yang selama ini mungkin kita tidak begitu peduli karena menyerahkan urusan belajar itu kepada pihak sekolah. Sekarang sekolah juga sudah tutup untuk sementara. Anak-anak harus belajar di rumah secara online. Mau tidak mau kita sebagai orang tua, ayah, ibu harus pula tahu bagaimana sebenarnya cara belajar anak kita. Nah, inilah kesempatan yang sangat tepat bagi kita untuk melakukan hal-hal yang semacam itu. Atau yang lain lagi, kita bisa meningkatkan kesabaran kita, kesadaran kita, dan kesadaran terhadap agama kita ini. Dengan melihat orang-orang yang menyikapi keadaan semacam ini secara brutal umpamanya, secara sporadis. Nah, kita bisa menyikapinya secara lebih masuk akal dengan berpedoman pada prinsip-prinsip agama kita. Apa itu? Kita mulai memupuk rasa kebersamaan kita. Kalau dulu mungkin kita nafsi-nafsi, kita terlalu banyak memikirkan diri kita sendiri, sekarang kita mulai memikirkan orang lain. Dengan kita berada di rumah saja, itu kita sudah memikirkan orang lain. Mengapa? Karena kita menghindari diri kita menjadi penyebab bagi tertularnya orang lain wabah ini.
Atau kita juga melindungi, di samping kita melindungi diri kita sendiri, kita juga menghindari diri kita menjadi penyebab tertularnya wabah ini kepada orang lain. Gitu. Nah itu sikap yang sangat penting sebetulnya. Kita mempedulikan orang lain. Boleh jadi sebelum ini kita begitu egois, terlalu memikirkan diri kita sendiri. Tapi sekarang kita sudah mulai bisa merasakan bahwa ternyata tidak selalu benar sikap itu. Bahkan banyak tidak benarnya. Kita perlu menenggang perasaan orang lain. Yang ketiga, mungkin ini bisa dikatakan sesuatu yang menggambarkan kepedulian juga ya. Kita merasa bete di rumah umpamanya. Terlalu lama nggak ngapa-ngapain di rumah, pengennya keluar gitu. Bayangkan sekarang orang-orang yang memang selama ini sudah tidak punya rumah, yang selama ini gubuk pun tidak ada, nggak punya rumah, tunawisma. Dan mereka harus kemana coba dalam keadaan yang seperti ini nih. Bayangkan kalau kita jadi mereka, gitu. Masih untung, syukur, alhamdulillah kita ada rumah, betapapun keadaannya, tempat kita berlindung dan melindungi juga orang lain dari kemungkinan tertular wabah penyakit ini. Itu barangkali beberapa hikmah yang bisa kita petik dari keadaan yang cukup menyulitkan seperti sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan menyelamatkan seluruh umat manusia dari wabah seperti ini. Dan mudah-mudahan kita yang sabar mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.